haleluya. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Iya, semua bersuka cita pagi ini, amin. Saya lihat wajahnya berseri-seri ya. Berarti semalam tidurnya nyenyak sekali kelihatannya ya. Iya, haleluya. Sekarang kita bangkit berdiri sama-sama sebelum kita mulai ibadah. Sekali lagi boleh nggak ya keluar dari kursi kita, kasih salam dulu kanan kiri. Ya, keluar jangan orang yang dikenal aja dong yang dikasih salam. Yang dua ini juga harus salaman nih, ada yang salam. Iya, jadi senyumnya terlihat makin tambah lebar gitu ya. Ada sukacita, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita Bapak Saudara, kita akan mau satu dalam doa yang akan dimulai dipimpin oleh Pak Alex. Ya, puji nama Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi siang hari ini, terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih saat hari ini Tuhan. Sebelum kami memulai ibadah kami di PD Grand USU di tempat ini, kami percaya di dalam setiap ibadah kami Tuhan hadir. Baik melalui pujian penyembahan kami dan kebenaran firman-Mu yang ditabur yang berkuasa, menguatkan, meneguhkan iman kami, bahkan kuasa firman-Mu dinyatakan bagi kami. Tuhan berkati kami semua, seluruh pelayan Tuhan yang melayani pada saat hari ini. Kami percaya oleh karena pengurapan Tuhanlah kami mampu dan dimampukan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti ibadah ini. Tuhan hadir berjalan semua dengan baik. Kami habiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap beribadah. Yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Haleluya, tetap berdiri Bapak Saudara, kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Kita mau bersuka cita pagi ini dalam Tuhan, haleluya. Haleluya, tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita. Oh, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Oh, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara ya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Boleh sambil lambaikan tangan kita dua-dua buat Tuhan, katakan sorak. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah. Amin. Soraklah haleluya.
Saudara, saya rindu sama-sama sambil kita gerakan tubuh kita, amin. Kita pakai gerakannya ya. Soraklah, haleluya, soraklah. Ke kiri dulu saudara, sama-sama ke kiri ya. Amin, ke kiri sama-sama. Soraklah, haleluya, amin. Soraklah, haleluya, haleluya. Sama-sama ke kiri ya, haleluya, amin. Soraklah, soraklah, haleluya. Sekali lagi loh Bapak Ibu Saudara sekali, kemana soraklah, soraklah, haleluya, oh haleluya, soraklah, haleluya, oh haleluya. Sekali lagi ya, sambil kita angkat tangan kita bilang haleluya, haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Semoga sukacita. Amin. Iya. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Sungguh Engkau baik buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih buat pagi ini kami mau datang sembah Tuhan. Bersyukur untuk kasih setiamu, segala kebaikanmu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur kami di hadapan Tuhan pagi ini. Buat penyertaan-Mu, buat kasih setiamu, buat anugerah-Mu yang tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh ya Rabba. Mari bersama-sama angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Katakan ku naikkan syukur padamu. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus. Sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah, terpujilah nama-Mu. Segala puji, segala puji hanya bagi-Mu ya Tuhan. Setiap pujian kami, nama-Mu selalu. Kemuliaan
terpujilah namamu. Yes God, kami naikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah, terpujilah namamu. Segala puji, segala, yes God. Kami naikkan syukur kami di hadapan Tuhan pagi ini. Buat segala anugerah dan kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Lihat hanya bagimu. Terpujilah nama. Mari sama-sama kita sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur kami hanya bagimu. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat segala yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh ya ya namanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sama-sama sekali katakan, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Amin. Hanya bagimu. Terpujilah namamu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara katakan lebih lagi. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama, terpujilah namamu. Pujilah nama, terpujilah, terpujilah namamu. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Saudara. Ya, sebelum nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Elizabeth, kita akan buka ruang kesaksian Bapak Saudara pagi ini. Ya, ada sesuatu yang Bapak Saudara mau bagikan buat kita yang bisa menguatkan ya kan tiap kita pagi ini. Boleh Bapak Saudara silakan. Atau mau saksi pujian juga nggak apa-apa. Silakan. Ya.
Shalom semuanya. Nama saya Ibu Yohana. Suatu kehormatan bagi saya sudah 2 kali datang ke tempat ini. Biasa tugas kami doa keliling di tempat ini. Kurang lebih begitu ya. Saya mau menyaksikan cintanya Tuhan. Hari ini sungguh hari yang luar biasa. Hari yang penuh mujizat bagi keluarga besar kami dari Ibu Elizabeth. Boleh bersyukur kalau tadi pagi saya menyaksikan pembaptisan ya. Jadi saudara Oci menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Yang itu boleh saya saksikan. Bu Oci berdiri, Bu Oci. Kakak Oci berdiri. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, inilah ungkapan syukur saya kepada Tuhan saat dia diceburkan, dibaptis. Saya yakin dan percaya malaikat di surga semuanya bersorak-sorai. Karena dia menerima Tuhan Yesus. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak-Bapak Ibu ya. Suatu anugerah yang luar biasa bagi kami dari keluarga Ibu Elizabeth. Itu saja yang saya mau sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Haleluya. Kalau tadi kesaksiannya dari Ibu, siapa tadi Bu? Ibu Yohana membaptis. Berarti kita dengar kesaksian juga dari yang dibaptis. Iya dong. Kan biar komplit ya. Namanya paket komplit. Iya. Silakan Bu, silakan. Ditemenin Bu, ditemenin. Bu Yohana temenin, boleh. Ya. Kita mau tahu dong ceritanya kenapa tergerak untuk dibaptis dan sebagainya. Selamat siang. Salam semua Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua. Puji Tuhan ya. Saya bisa berdiri di sini ya. Itu semua karena doa inang saya ya, Inang Elizabeth. Ya, kenapa saya bisa pengen dibaptis ya? Itu karena memang saya asalnya memang dari kecil kan. Saya emang aslinya itu non-is ya. Bapak saya itu keturunan Medan. Tapi kalau mama saya itu emang Muslim ya. Jadi beda agama mungkin gitu ya. Nah jadi saya pas udah gede mungkin ya memutuskan lagi ya buat kembali lagi ke non-is yang ngikutin bapak saya sesuai dengan panggilan hati saya untuk Tuhan. Semoga saya bisa mengabdi sama Tuhan Yesus untuk selamanya. Terima kasih. Puji Tuhan, selamat Bu, selamat lahir baru. Ya, iya. Firman Tuhan katakan satu orang bertobat, seisi malaikat surga bersorak-sorai. Wow, dahsyat ya. Walaupun saya belum pernah lihat malaikat, ya, cuma film gereja setan lihat malaikat. Tapi bersuka cita. Selamat sekali lagi ya Bu. Kita doakan biar tetap kuat ya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ya, ada lagi Bapak Ibu Saudara yang mau berikan kesaksian? Yang pakai baju merah, ada mau kesaksian? Yang pakai baju merah kan banyak, 1, 2, 3. Baju merah. Iya banyak. Iya. Iya. Ada lagi? Hah? Atau ini gembala yang pakai baju abu-abu itu? Iya, puji Tuhan. Ya, saya percaya semua kita pasti punya kesaksian. Amin. Sekarang hidup kita ini adalah kesaksian, saudara. Ya, tapi mungkin ada yang harus menunggu waktunya. Kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Elizabeth. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita angkat satu pujian kita. Sekali Yesus. Nggak ada ya, saya baru minta soalnya lagunya, kayaknya nggak ada. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus,
Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi sama-sama katakan sekali Yesus, sekali Yesus. Kami serahkan buat hambanya. Yesus, harap tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Benar Bapa, kami sudah mendapat kasih karunia-Mu, percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu biarlah iman kami tetap berkata sekali Yesus, tetap Yesus. Hari ini kami mengucap syukur Bapa, ada satu jiwa mau menyerahkan diri, mengabdi kepadamu untuk menjadi saksi-Mu. Kami percaya bahwa ketika satu orang bertobat, seluruh penduduk sorga bersuka cita. Amin. Hari ini kami mau disegarkan oleh firman-Mu, dikuatkan oleh firman-Mu, dan diberkati oleh firman-Mu. Hadirlah menjamah melawat setiap kami, ya Tuhan. Supaya pada ibadah kali ini bukan sekedar ibadah biasa, tetapi biarlah lewat ibadah ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus yang luar biasa. Hamba-Mu yang penuh keterbatasan ambil alih Tuhan, agar supaya apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh merupakan isi hati dan pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan melalui hamba-Mu kami semua diberkati, nama-Mu dimuliakan. Diamkan setiap suara hati kami, biar hanya suara Tuhan saja yang boleh kami dengar. Bapak, kami sadar betul ketika kami mau mendengar firman-Mu, ada satu oknum yaitu si jahat yang mencoba mencuri firman itu, membawa pikiran kami mengembara kemana-mana. Karena itu kami bersehati di dalam nama Yesus, segala kuasa kegelapan roh jahat enyah keluar, tinggalkan tempat ini di dalam nama Yesus. Kami hanya mengundang Allah Roh Kudus yang berotoritas penuh di tempat ini dalam nama Yesus. Ini kami Tuhan, siap diberkati firman-Mu. Haleluya. Yang siap katakan amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, saya mengucap syukur untuk kesempatan yang diberikan oleh Pak Bobi, juga Pak David sebagai penyambung lidah Tuhan di tempat ini. Saya diberi tema dengan satu kalimat, living by His grace. Apa itu arti living by His grace? Boleh Mbak? Ya. Apa tuh arti living by His grace? Hidup oleh kasih karunia. Dalam Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekarang ada di sini, itu karena kasih karunia. Bukan hasil usahamu, bukan karena kekuatanmu, bukan karena kebaikanmu,
kecantikanmu, ketampananmu, kepintaranmu, tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu dalam bahasa Ibrani artinya ken. Ken berarti sesuatu yang tidak bisa diusahakan oleh manusia, merupakan pemberian Allah di mana sebenarnya kita tidak pantas untuk menerimanya. Suara saya sangat parau hari ini Bapak Ibu, karena tadi malam kami melakukan doa-doa pelepasan untuk Oci, untuk anak saya dan yang lainnya. Kami benar-benar berperang dalam roh, membebaskan mereka yang terikat. Luar biasa, mungkin depan kamar kami keberisikan gak itu? Kita teriak-teriak, kita waduh. Luar biasa, akhirnya perjuangan kami dalam perang melawan roh, membebaskan jiwa Oci yang terikat ini. Dia dibelenggu oleh roh yang mengaku nenek moyangnya. Sehingga lewat itu dia selalu minta pimpinan roh itu, saya harus kemana, saya mau ngapain. Akan berhasil. Sampai roh nenek ini marah, ini ibu ngapain sih? Ngapain ganggu-ganggu cucu saya? Ini cucu saya katanya. Tidak, dia milik Tuhan. Dia milik Tuhan, dia milik Kristus. Siapa itu? Yesus, Yesus, Yesus. Pokoknya seru, tapi enggak kita videoin ya. Puji Tuhan, hari ini Oci mau buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itu karena kasih karunia. Bukan hasil usahamu, bukan hasil usahaku, tapi pemberian Allah yang sebenarnya tidak pantas untuk kita terima. Kasih karunia Allah menyadarkan kita keselamatan tidak bisa kita raih dengan usaha manusia. Yang kedua, arti kasih karunia itu hidup kita bergantung penuh pada kemurahan Tuhan. Ada di sini yang semua bisa melakukan sendiri. Saya bisa jadi orang kaya karena saya kerja keras. Karena saya pintar. Saya bisa keliling dunia. Karena saya banyak uang. Salah Bapak Ibu. Kita itu nggak bisa ngapa-ngapain kalau kita nggak dapat kasih karunia Tuhan. Kita nggak bisa. Jadi kasih karunia itu mengajarkan kita bahwa hidup kita bergantung sepenuhnya pada kebaikannya. Jangan sombong. Jangan suka merendahkan orang. Di hadapan Tuhan kita sama berharganya. Kita sama mulianya. Tetapi kita mau juga taat pada pimpinan Tuhan. Karena kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak bisa apa-apa. Ada peristiwa mengerikan lagi waktu di daerah Muzaffarnagar. India, ini masih India nih ya. Ternyata saya itu ada di pusat gerakan Taliban yang ada di India. Waktu saya ke sana itu pas musim dingin Bapak Ibu. Saya dapat kasih karunia karena waktu itu musim dingin. Sehingga saya harus pakai baju model musim dingin gimana sih? Yang ada topi seolah-olah kan berjilbab gitu kan. Di sana warna India tuh nggak ada. Biasanya warna India kalau agak ke selatan itu pusar kelihatan, pakai sari, bajunya warna-warni. Di sana sudah bercadar dan berburka. Bahkan ada tuh, saya pikir cuma ada di video-video di TikTok itu. Oh, perdagangan perempuan gitu ya. Itu benar Bapak Ibu, ada perempuan-perempuan dengan itu dipakai pakai burka itu hitam bercadar, diikat dibawa seperti hewan Bapak Ibu.
Tuhan memberi kita kasih karunia. Tuhan memanusiakan kita sebagai manusia. Karena itu kita diciptakan segambar, secitra dengan dirinya. Bersyukur Bapak Ibu. Nah di daerah yang seperti itu, saya melewati tukang pangkas rambut. Ada anak sebesar ini sedang dipangkas rambutnya. Saya pura-pura cari toilet di mana. Dia bilang di situ. Pas saya lihat situ, ada tulisannya Pusat Gerakan Taliban India. Wow, Tuhan. Saya kembali, habis saya pipis sebentar ke toilet itu, saya kembali ke situ karena saya tertarik. Anak kecil itu dibikin stick tanda salib. Saya tanya kepada orang tuanya, bapaknya dari situ. Do you know what the mean of the cross? Yes, I know, kata dia. Let me to know. Dia cerita. Kamu tahu artinya salib itu? Saya tahu. Ini adalah Nabi Isa gini-gini. Oh ya, dulu saya juga Muslim. Oh ya, kalau kamu Muslim bisa kamu buktikan kepada saya bahwa kamu Muslim. Coba bacakan saya surat Al-Fatihah. Oh saya masih apal untungnya Bapak Ibu. Saya baca surat itu. Dari situlah saya masuk jalan menginjil. Karena di surat Al-Fatihah ayat yang ke-6 dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Show me the way. Dan saya katakan Jesus is the way, the truth and the life. My Bible said that Jesus is the way, the truth and the life. Singkat cerita, oh really? Ya, you reading lagi. Kau baca Al-Quranmu. Pengikut Yesus di atas orang kafir. Dia akan datang kedua kali menjadi hakim. Dia kalimatullah. Saya begini. Oh, kalau begitu, boleh nggak saya ikut Yesus? Ayo sure. Saya rada-rada nggak percaya ya. Kok tiba-tiba begitu mudah itu dia mau ikut Yesus? Ayo sure. Ya, please guiding me, bimbing saya. Oke, follow me. Saya pakai Roma 10 ayat 9-10. Ketika kita mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Karena dengan mulut orang mengaku dan dibenarkan. Dalam hati orang percaya dan diselamatkan. Hari ini apakah kita semua sudah menerima keselamatan itu? Hari ini apakah kita semua sudah mendeklarasikan kepercayaan kita itu? Kalau belum, nanti kita bersama-sama mengakui iman percaya kepada Yesus. Karena ada sebuah kisah nyata Bapak Ibu. Ada orang mengadakan pesta pernikahan. Nanti kelak di surga kita juga Tuhan akan mengadakan pesta kawin anak domba. Nah orang yang mengadakan pesta pernikahan ini, dia berkata, mengundang semua orang. Tapi dengan catatan yang mau datang nulis tanda hadir. Ada seorang penyanyi yang diundang karena merasa dia kenal, merasa dia tahu siapa yang undang. Dia abaikan, dia nggak ngisi tanda hadir itu. Dan pada hari hanya ketika pesta itu berlangsung, dia datang, dia ditolak. Kenapa saya ditolak? Iya, kamu tidak mengisi daftar hadir. Jadi kamu tidak punya tempat, tidak punya konsumsi. Kamu tidak bisa hadir. Tapi saya kenal yang punya ini, pasti masa nggak bisa sih? Tidak bisa karena peraturannya seperti itu. Begitu juga dengan kerajaan surga Bapak Ibu. Kalau nama kita belum tercatat dalam kitab kehidupan, Wahyu 20 ayat 15 berkata, barang siapa yang tidak tercatat namanya dalam kitab kehidupan, ia dilempar keluar, ditolak masuk.
Puji nama Tuhan, Oci tadi namanya sudah terdaftar dalam kitab kehidupan. Bagaimana dengan kita yang ada di sini? Perlu pengakuan, perlu syahadat Bapak Ibu. Dan syahadat kita itu Roma 10 ayat 9-10. Juga di 2 Timotius 2 ayat 5. Bahwa Allah itu Esa. Esa pula yang menjadi pengantaranya. Siapa? Yesus Kristus. Saya pikir ketika saya dulu bersyahadat dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan artinya bahwa saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad itu utusan Allah. Yang namanya saksi itu Bapak Ibu, menyaksikan sebuah peristiwa, melihat langsung. Apa dia melihat waktu dia nyaksiin? Enggak. Gambarnya Muhammad aja mereka nggak tahu. Apalagi gambarnya Allah. Jadi kesaksian itu palsu. Karena apa? Iblis penyesat yang memalsukan mereka. Terima Yesus. Akui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, arti kasih karunia itu kita harus menghidupi kasih karunia. Caranya bagaimana? Tinggalkan manusia lama kita. Kita sudah diciptakan secitra segambar dengan rupa Allah. Kita sudah menjadi warga kerajaan sorga, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi perilaku kita, sikap kita, kelakuan kita harus mengikuti hukum-hukum yang berlaku di kerajaan sorga. Warga negara kita bukan di dunia Bapak Ibu, tapi di sorga. Dan kita harus mengikuti hukum-hukum sorga itu. Seperti ada yang tertulis di 10 perintah Tuhan. Itu sudah diringkas menjadi 10 hukum. Yang orang Yahudi katakan sebagai bagian dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu ada 613. Di situ ada peraturan-peraturan tentang ibadah, tentang cara berpakaian yang gak penting-penting banget. Cara masuk rumah harus basuh kaki. Kalau makan harus begini, pakai baju gak boleh jahit dari 2 bahan. Itu nyusahin Bapak Ibu hukum Taurat. Makanya Yesus itu adalah penggenapan hukum Taurat. Sehingga ia telah memberi kasih karunia kepada kita. Meskipun kita enggak layak. Siapa di sini yang sudah diselamatkan? Yang boleh angkat, puji nama Tuhan. Sebagai kesimpulannya Bapak Ibu. Kasih karunia. Artinya kita hidup. Menyadari bahwa keselamatan tidak bisa kita raih oleh usaha manusia. Kasih karunia membuat kita menyadari bahwa hidup kita bergantung penuh pada kemurahan Tuhan. Dan kasih karunia membuat kita seharusnya menghidupi kasih karunia itu dengan menanggalkan manusia lama menjadi manusia baru yang hidupnya berkenan kepadanya. Sebagai penutup, menjadi pelaku firman, menghidupi kasih karunia. Saya pernah kedatangan 3 orang tamu. Yang satu berbadan bungkuk, memapah yang bungkuk ini datang ke rumah. Saya tanya, mau apa Bu? Saya minta didoain. Siapa yang sakit? Yang ini, yang bungkuk. Sakitnya sudah berapa lama? Oh udah lama banget Bu. Sampai habis ratusan juta untuk saya berobat. Saya sudah berobat ke Pineng, ke Malaysia, ke Singapura. Hasilnya seperti ini. Lalu akhirnya saya berobat juga ke paranormal. Saya kena 35 juta. Sembuh enggak?
Enggak. Bukan hanya ke situ Bu, saya pergi ke paranormal yang lain. Di paranormal yang lain saya suruh bawa 10 telur. Buat apa telur itu? Telur itu buat ambil benda-benda sihir yang ada di badan saya. Dan saya harus bayar 10 juta. Satu butir telur harganya 10 juta. Saya bilang setelah ditempel-tempelin telur itu di badannya yang menurut dia sakit, dibukalah telur itu, isinya sudah menjadi hitam, ada rambut-rambut, ada jarum, ada paku, pokoknya ada benda-benda sihir lah. Saya tanya sama dia, apa dengan begitu kamu keadaannya sudah makin baik? Yes ibu, agak mendingan, tapi saya disuruh ke sana lagi, suruh bawa 5 telur karena belum selesai. Terus kamu datang? Iya saya datang. Singkat cerita dia juga melakukan yang 5 telur itu. Masih terjadi yang sama. Sekarang gimana setelah praktek itu? Kamu makin baik? Enggak Bu, makanya saya datang ke ibu. Oh bagus. Jadi Tuhan menjadi pilihan terakhir kamu ya. Saya bimbing dia terima Yesus, saya doakan. Setelah saya doakan, saya bilang gini, dia izin pulang. Saya bilang gini, kamu bayar 1 juta ya. Dia kaget kan. Kok hamba Tuhan minta duit gitu. Bayar 1 juta. Karena dia kaget saya bilang kamu bayar 1 juta. Dia dari bungkuk begini Bapak Ibu. Maksud saya 1 juta itu singkatan dari setia, jujur dan taat. Bukan uang. Kamu bisa bayar mahal, berani bayar mahal untuk berobat yang ujungnya membawa kamu pada kebinasaan kekal. Tapi sama Tuhan, sama hamba Tuhan, kamu dimintain segitu aja kayak mau nggak rela ngasih. Maaf Pak Bu, dia mau ngeluarin uang kan. Bukan itu yang saya maksud. Saya maksud setia, jujur dan taat. Dia yang tadinya sakit, pulang dari rumah saya sembuh, bisa jalan dengan normal, beri kemuliaan buat nama Tuhan. Kasih karunia membuat kita harus menghidupinya untuk terus berbuat baik, memuliakan Tuhan, menanggalkan manusia lama. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Kami menyadari Tuhan bahwa secara manusia kami tak bisa meraih keselamatan kami. Apapun usaha, apapun kerja keras kami dalam meraih keselamatan kekal itu, kami tak akan mampu Tuhan. Terima kasih Bapa, sebenarnya kami tidak layak mendapatkan kasih karunia-Mu Tuhan. Tetapi kami mengucap syukur, hati-Mu yang penuh belas kasihan telah memberi kasih karunia itu kepada kami. Sehingga kami yang dulunya tinggal dalam kegelapan boleh ada dalam terang-Mu yang ajaib. Karena itu Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu yang sudah menyelamatkan kami. Ajar kami untuk hidup menghidupi kasih karunia yang Engkau sudah berikan. Ajari kami untuk terus bergantung pada kebaikan-Mu dalam nama Yesus. Sehingga dengan demikian nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kami. Ajar kami untuk setia sampai akhir seperti Engkau setia sampai akhir. Bapak Engkau berkati semua saudara-saudara kami yang sudah ambil bagian dalam ibadah kali ini Bapak. Baik sebagai worship leader, pemain musik, multimedia, Tuhan Engkau berkati. Engkau balas jerih lelah mereka dengan memberi mereka damai sejahtera sukacita yang dari Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan jemaat-Mu saat ini. Tapi kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan, hati-Mu yang penuh belas kasihan itu memberikan kepada kami kasih karunia untuk kami boleh lepas, untuk kami boleh bebas dari keterikatan dosa, dari kebiasaan buruk, dan dari pergumulan serta sakit penyakit yang kami alami. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Terima kasih.
hambamu selesai berbicara. Tetapi hamba percaya bahwa setiap firman yang telah keluar dari mulutnya Allah, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi dia akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Yesus Tuhan yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oh ya, sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Wow, pengalamannya luar biasa ya Bu, pelayanannya di India ya. Berarti bisa pakai bahasa aca-aca, pahe-pahe. Tumber. Iya. Iya, iya. Bersyukur Bu, berarti semalam pelayanannya ini ya. Ya. Soalnya kalau orang India itu kan nggak bisa lihat taman Bu. Dikit-dikit lihat pohon, bawahnya nari aja ya kan. Ya, nama Tuhan, Bapak Saudara seperti diberkati, amin. Ya, iya luar biasa ya. Pelayanan misinya keren ya. Terus malam juga ada tuh satu jiwa yang dimenangkan buat Tuhan. Wah, luar biasa. Oke, puji nama Tuhan. Sebelum kita memberi, kita mau doa sama-sama sama Tuhan. Tuhan terima kasih, sungguh luar biasa apa yang Tuhan kerjakan dan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga buat kebenaran firman Tuhan yang terus mengingatkan, menguatkan, bahkan menegur setiap kami. Untuk kami terus bergerak di dalam Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan ada banyak jiwa di luar sana yang menantikan keselamatan daripada Tuhan. Itu tugas kami ya Tuhan. Orang-orang yang sudah dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan memberi persembahan. Yang terbaik Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan balaskan berlipat kali ganda dalam usaha, pekerjaan, pelayanan. Apa saja yang kami perbuat, firman Tuhan katakan Tuhan buat berhasil dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami memberi dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, amin, dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati persembahan Bapak Saudara. Kita akan masuk dalam beberapa pengumuman. Kami silakan buat Pastor Robot yang akan menyampaikan pengumuman buat kita semua sepanjang bulan-bulan ke depan. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan pengumuman, saya terima kasih kepada pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari WL, pemain musik, hamba Tuhan, Ibu Pendeta Elizabeth yang sudah menyampaikan firman Tuhan, sangat powerful sekali, sangat memberkati bagaimana anugerah Tuhan yang menyelamatkan dan menolong di dalam setiap tugas dan di dalam pelayanan. Penyertaan Tuhan sangat luar biasa buat di dalam pelayanan Ibu Elizabeth. Dan kami percaya, saya percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Dan terima kasih juga kepada tim multimedia, tim kolektan yang sudah melayani pada siang hari ini. Alkitab katakan siapa yang melayani Tuhan, dia dihormati oleh Bapa di sorga. Di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Jadi kita semua adalah, Tuhan menghormati kita, siapa yang melayani Tuhan. Sebabnya setialah kepada Tuhan, setia melayani Tuhan,
Karena Alkitab katakan jeripaya kita di dalam Tuhan sia-sia. Tidak, jeripaya kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Oh, maaf saya kurang, suara saya, tenggorokan saya lagi sakit dari 3 hari kemarin. Jadi nggak boleh terlalu keras. Atau batuk tadi makanya saya tadi minum air putih terus. Padahal sudah mau 3 hari belum hilang-hilang sakitnya. Tapi tidak menghambat untuk saya melayani Tuhan pada saat ini. Dan pengumuman, terima kasih kepada semua hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu semua yang sudah hadir di persekutuan Grand Usu pada bulan ini. Dan mungkin ada yang sudah daftar kemarin tidak sempat hadir karena ada urusan. Jadi kita tetap bersuka cita, kita semua boleh berkumpul dan kita menikmati berkat dari hari kemarin sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan mendengar pengumuman di bulan depan berarti Natal PD Grand Usu diadakan pada bulan November di minggu ketiga di tanggal 22. Ya, jadi Natal untuk PD Grand Usu itu di bulan November di tanggal 22. Di hari Jumat Bapak Ibu. Sabtu atau Jumat? Di Jumat malam ya? Jumat malam. Ya, jadi Natal PD Grand Usu sekali lagi di bulan depan, di bulan November tanggal 21 hari Jumat malam kita akan mulaikan beribadah bersama-sama menikmati berkat Natal di tempat ini. Ya, dan mohon maaf kalau Bapak Ibu tidak melihat Bapak Pastor David karena kurang sehat, kurang fit. Ya, dari kemarin saya sudah lihat lagi kurang fit memang tapi bersyukur beliau boleh bergabung barbecue tadi malam dan sempat kata Pak Indra sakit karena katanya makan jagung, Pak. Makan jagung. Iya, aduh. Jangan jagung. Tapi Tuhan Yesus memberkati dan kita dukung di dalam doa buat Bapak Pendeta David Chang yang sudah boleh menyediakan tempat untuk kita berfellowship, beribadah bersama-sama, bersekutu manis dengan Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan dan syuting setelah ini mungkin short 1 menit. Mungkin teman-teman Bapak Pendeta Gembala untuk bisa short setelah ini untuk mempersiapkan diri untuk kita melayani Tuhan. Jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya menyambut dengan sukacita selamat datang di rumah Tuhan, selamat datang di komunitas Kingdom Kerajaan Allah. Karena nama gereja saya Kingdom of God. Ya, jadi kami menyambut dengan sukacita selamat datang di Kerajaan Allah di tempat ini. Buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir boleh berdiri saja gitu ya. Dan ya silakan. Ya. Boleh salam dulu kali. Ya. Ada Pak Hilkia saya sudah kenal. Oh iya. Satu kali berdiri, boleh. Ya, halo. Selamat siang. Salam semua Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih. Perkenalkan nama saya Oci. Ya, saya asalnya dari Jagakarsa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Iya, Tuhan berkati selalu ya. Ya. Udah kan Pak? Tinggal di Jakarta Pak. Iya, terima kasih. Ya. Siapa lagi? Lanjut. Halo, selamat siang semuanya. Salam. Saya namanya Rininta Novelita. Saya dari Depok. Salam semuanya, nama saya Andrian, usia saya 29 tahun. Lajang.
Pak Abu. Selamat siang, perkenalkan nama saya Kriswanto, tinggal di BSD. Bogor sonoan dikit ya. Bukan di Serpong Damai, Bogor sonoan dikit. Terima kasih. Ya, shalom Bapak Ibu. Nama saya Ina, saya tinggal di Bekasi. Udah, istrinya Pak Kiki. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya Cynthia, saya di sini bersama anak saya Heskiel dan suami saya Hilkia tuh yang Pak, ini Pak, saya. Salam kenal semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang, selamat bergabung dan kita bertumbuh bersama-sama di dalam persekutuan Grand Usu pada hari ini dan seterusnya kita dukung dalam doa supaya ibadah persekutuan kita tetap berjalan dengan baik. Ya, di bulan Oktober enggak ada ya. Jadi di bulan Oktober tidak ada yang berulang tahun, November ya. Ya, nanti kita akan merayakan di bulan November saja. Ya, puji Tuhan sudah seperti itu ya. Kita akan mengakhiri rangkaian ibadah persekutuan kita hari ini di dalam doa. Dan sebelum itu kita akan berdoa syafaat. Nanti Pak Sony untuk maju di depan kesediaannya untuk berdoa syafaat. Doakan Pak David juga dan persekutuan kita di tempat ini supaya nama Tuhan dipermuliakan, berjalan dengan lancar, banyak jiwa yang diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita panggil berdiri sesuai dengan persekutuan kita yaitu persekutuan doa Grand Usu. Mari kita sama-sama dukung dalam doa, dalam persekutuan doa ini dan ibadah ini. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, rumah doamu, agar semua suku bangsa, datang menyembahmu. Naikkan puji sekali lagi dengan sungguh-sungguh, jadikan aku Tuhan, haleluya, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Sekali katakan, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu.
agar kami menyampaikan kasih karunia dan anugerah-Mu bagi semua suku bangsa. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur buat kesempatan siang hari ini Tuhan. Semua atas kasih dan anugerah-Mu yang sudah Tuhan limpahkan bagi kami. Semua oleh karena kebesaran Tuhan dan kasih Dia yang Tuhan nyatakan bagi kami semua di tempat ini. Sungguh kami bersyukur kami bisa bersekutu bersama-sama, kami bisa berfellowship, kami bisa mendengar firman Tuhan, kami bisa memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan buat hamba-Mu Ibu Elizabeth yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tambahkan terus anugerah, hikmat, pengurapan daripada Tuhan. Tuhan senantiasa memakai setiap kehidupannya untuk membawa jiwa-jiwa, untuk menekan jiwa-jiwa. Kami percaya sesuai dengan talenta karunia yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupannya. Pakai seluruh tubuhnya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati dalam pelayanannya, berkati dalam keluarganya, berkati apa yang saat ini sedang dikerjakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau memakai hamba-Mu ini dengan luar biasa untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ini dengan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan pakai dengan dahsyatnya lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Juga pagi siang hari ini Tuhan, kami bersyukur ada jiwa yang sudah dimenangkan, ada jiwa yang kembali kepada Tuhan, ada jiwa yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya anugerah kasih yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupannya menjadi sesuatu yang besar dalam kehidupannya, sehingga anak-Mu ini Tuhan terus Kau pakai segala sesuatunya dalam kehidupannya untuk bersyukur, menyaksikan betapa besarnya cinta kasih Tuhan dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat siang hari ini, buat keberadaan Pak David. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami percaya kasih setia anugerah-Mu cukup melimpah bagi hamba-Mu ini. Di mana hamba-Mu yang sedang mengalami kelemahan-kelemahan, kami percaya Tuhan, kuasa darah-Mu yang memulihkan, menyembuhkan. Kuasa darah-Mu Tuhan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kelemahan-kelemahan, sebab kelemahan-kelemahannya sudah Kau tanggung di kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan hamba-Mu ini dalam pelayanan, juga dalam setiap istirahatnya. Kiranya kasih anugerah melimpah bagi hamba-Mu Pak David tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur buat tempat yang sudah disediakan melalui Pak David tempat ini untuk kami berfellowship, untuk kami beribadah, memuji menyembah Tuhan. Kiranya kami percaya sesuai dengan apa yang saat ini menjadi visi dan misi persekutuan doa Green USU di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar untuk kami berkumpul-kumpul biasa, bukan sekedar untuk kami menikmati liburan, tapi kami percaya visi misinya daripada Tuhan untuk memenangkan daerah Cisarua, Bogor dan sekitarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan bagi tempat ini sendiri ya Tuhan, kami percaya atmosfer ilahi memenuhi Hotel Green USU. Sehingga orang-orang mereka yang boleh bermalam tempat ini, mereka boleh datang tempat ini, customer kami yang ada Tuhan, mereka merasakan hadirat Tuhan. Mereka merasakan hal yang luar biasa, ada kegerakan Tuhan di tempat ini. Sehingga mereka boleh menerima Kristus Yesus juga untuk sebagai juru selamat kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati pemimpin tempat ini, berkati seluruh jajaran staf, bahkan dari seluruh pegawai-pegawainya. Tuhan berkati mereka semuanya dengan kesehatan dan kekuatan, sehingga tidak ada hal-hal yang saat ini menjadi hal yang tidak baik, tapi percaya ada rencana-rencana Tuhan yang besar bagi Hotel Green USU ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada siang hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara, bangsa Indonesia ini Tuhan. Di mana hari-hari ini Tuhan, Engkau melihat kondisi bangsa dan negeri ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya sesuai dengan apa yang saat ini menjadi rencana-rancangan Tuhan. Kondisi bangsa dan negeri ini yang sedang tidak baik-baik. Tapi kami percaya ada hal yang Tuhan nyatakan bagi negeri ini. Sehingga kami boleh menuai jiwa-jiwa melalui setiap keadaan,
keberadaan bangsa ini, supaya mereka melihat betapa besar campur tangan Tuhan atas negeri ini, supaya mereka melihat bahwa bangsa ini membutuhkan juru selamat, bangsa ini membutuhkan Yesus, bangsa ini membutuhkan Engkau ya Tuhan. Jamah seluruh bangsa dan negeri ini di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar taruhkanlah roh kepada mereka yang haus dan lapar akan kebenaran, roh yang haus akan keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Pakai setiap pemimpin bangsa dan negeri ini Tuhan, dari Presiden, MPR, DPR, bahkan seluruh gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, semua yang tergabung dalam jajaran pembangunan bangsa dan negeri ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, taruhkanlah pikir mereka Tuhan, sehingga mereka tidak mementingkan apa menjadi kepentingan mereka sendiri, tapi mereka sebagai wakil-wakil rakyat untuk memikirkan aspirasi rakyat. Mereka memikirkan keadaan-keadaan rakyat yang saat ini Tuhan, baik mereka yang sedang dalam kekurangan, baik mereka yang sedang minoritas, baik mereka yang sedang tidak aman dalam beribadah. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh-Mu bekerja, sehingga mereka yang duduk pada pemerintahan, mereka boleh campur tangan untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang berdaulat, dan bangsa yang disegani. Terlebih lagi juga buat pakai setiap TNI, Polri, bahkan jajaran keamanan yang ada untuk menjaga stabilitas bangsa dan negeri ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak terprovokasi, mereka tidak mudah dipengaruhi hal-hal yang buruk Tuhan, di dalam nama Tuhan, tapi mereka menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negeri ini di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami orang-orang yang dianggap sebagai minoritas, Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh memuji Tuhan dengan rasa aman, tentram, dan damai sejahtera, sehingga ada toleransi yang besar di bangsa dan negeri ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat siang hari ini, buat hamba-hamba Tuhan sudah melayani. Kiranya Tuhan memberkati apa yang sudah kerjakannya. Tuhan terus mengurapi, bahkan Tuhan berikan hikmat, wahyu daripada Roh Kudus. Sehingga dalam melayani Tuhan hanya Engkau yang dipermuliakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Juga buat seluruh umat Tuhan yang siang hari ini boleh berkumpul. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kan berkati dalam setiap aktivitas, usaha, apa yang sedang dikerjakannya. Tangan kuasa-Mu Tuhan yang senantiasa terus menuntun, membimbing, membawanya kepada jalan-jalan kebenaran. Sehingga mereka melihat Tuhan, karya Tuhan, mereka merasakan campur tangan Tuhan. Mereka merasakan zaman Tuhan, mereka merasakan bagaimana Tuhan menuntunnya, bagaimana Tuhan memberkatinya. Sehingga rasa syukur yang besar itu kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami hidup di dalam kasih, karunia, dan anugerah di dalam nama Tuhan Yesus. Juga buat saudara teman-teman kami yang tidak bisa bergabung dalam aktivitas mereka, kiranya Tuhan juga memberkati mereka di dalam segala sesuatunya. Penyertaan-Mu sempurna atas mereka seperti Kau menyertai kami di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih, kami alaskan doa kami dan ajarkan yang sudah Tuhan ajar kami untuk berdoa. Kita sama Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami ke pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doa berkat. Mari sama-sama Bapak Ibu, kita arahkan hati kita angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin, janji-janji Tuhan pasti digenapi bagi kita yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka setiap janji Tuhan pasti dan akan kita alami dalam kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan memberkati para nabi-nabinya, orang-orang kudusnya Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sebagaimana Tuhan memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian juga Tuhan memberkati kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu, pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan yang manis dengan putranya yang tunggal Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, serta pertolongan
yang manis daripada Allah Roh Kudus senantiasa menuntun kita, mengasihi, memberkati kehidupan kita, keluarga kita, dan apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah-limpah dari sekarang sampai selama-lamanya, bahkan sampai Maranatha. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Ya, sebelum kita kabur satu-satu, kita mau foto bersama dulu.